Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota. Yang pertama ada Poppy Dea Ananda, NIM 0503223137. Yang kedua ada Salsabila Sofia Wardani, NIM 0503223134. Dan yang ketiga ada Elvira Andriani, NIM 0503221044. Video ini disusun guna memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah 1, dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Tuti Anggraini MAG. Pembahasan kita kali ini adalah akad bagi hasil. Yang pertama ada pengertian akad bagi hasil. Akad bagi hasil merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, di mana keuntungan atau kerugian hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Yang kedua ada pembagian akad bagi hasil dalam perbankan syariah. Yang pertama ada akad mudharabah, yaitu kesepakatan antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola modal, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang kedua akad musyarakah, yaitu kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal dan kembalian dalam suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang ketiga akad wakalah, yaitu kesepakatan di mana satu pihak memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola dana atau aset, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat yaitu akad ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu kesepakatan sewa dengan opsi kepemilikan di mana penyewa memiliki opsi untuk membeli barang yang disewa setelah masa sewa berakhir. Yang kelima akad kafalah, yaitu kesepakatan jaminan atau penjaminan yang melibatkan pihak ketiga untuk memastikan pemenuhan kewajiban dalam suatu transaksi. Yang ketiga ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad bagi hasil. Tantangan dalam pelaksanaan akad bagi hasil dalam sistem keuangan syariah dapat menciptakan berbagai situasi yang memerlukan pemecahan masalah yang cerdas dan kehati-hatian. Dalam akad bagi hasil, baik keuntungan maupun kerugian dibagi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga risiko juga dibagi. Ini berarti bahwa jika bisnis atau investasi tidak berjalan sesuai rencana, semua pihak akan merasakan kerugian bersama. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan akad bagi hasil, prinsip-prinsip ini tetap menjadi landasan bagi banyak lembaga keuangan syariah dan bisnis yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah, dengan manajemen yang baik dan komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, ada dampak dari penggunaan akad bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi. Penggunaan akad bagi hasil dalam sistem keuangan syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat muslim. Akad-akad ini seperti mudharabah dan musyarakah mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan dampak positif akad bagi hasil terhadap ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat muslim. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akad bagi hasil mendorong pengembangan suatu usaha dan investasi produktif. Ketika individu dan perusahaan bermitra dalam akad seperti mudharabah dan musyarakah, mereka bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi dipicu oleh aktivitas produktif yang meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian.
Misalnya, akad bagi hasil dalam bisnis startup dapat memicu inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Pengusaha yang memulai usaha dengan modal dari investor berpotensi menciptakan produk atau layanan baru yang membawa manfaat. Yang kedua, akses pembiayaan untuk kelompok yang lebih lemah. Akad bagi hasil juga dapat membantu kelompok yang kurang mampu dan ekonomi lemah untuk mendapatkan akses ke pembiayaan. Ini adalah salah satu contoh konkret dari keadilan sosial dalam praktek ekonomi syariah. Misalnya, individu atau kelompok yang memiliki ide bisnis atau proyek produktif tetapi tidak memiliki modal yang cukup, mereka dapat mencari mitra yang bersedia berinvestasi dalam bisnis mereka. Selanjutnya, yang ketiga ada pembagian keuntungan dan risiko yang adil. Akad bagi hasil memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagikan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial. Ketika semua pihak terlibat dalam berbagi risiko dan keuntungan, ini memotivasi mereka untuk mengambil keputusan yang bijak. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan distribusi keuntungan yang lebih merata, masyarakat Muslim dapat mengalami peningkatan kesejahteraan. Akad bagi hasil menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif, di mana lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang kelima ada mendorong tanggung jawab sosial korporat. Akad bagi hasil dapat mendorong tanggung jawab sosial korporat yang lebih besar di kalangan perusahaan dan investor, karena mereka berbagi keuntungan dari bisnis yang berkelanjutan. Yang kelima, penghindaran praktik keuangan yang haram. Akad bagi hasil juga memungkinkan masyarakat Muslim untuk menghindari praktik yang diharamkan dalam Islam, seperti bunga atau riba. Ini menciptakan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah yang pada gilirannya membantu mempromosikan keadilan ekonomi sosial. Yang ketujuh ada pemberdayaan ummah. Akad bagi hasil memberdayakan individu dan kelompok untuk mengambil kontrol atas keuangan mereka sendiri dan mengelola bisnis mereka. Ini mendorong kemandirian ekonomi dan pemberdayaan ummah yang merupakan tujuan penting dalam ekonomi syariah. Berikut contoh akad-akad bagi hasil. Yuk teman-teman simak video berikut ini ya. Erli berencana untuk membuka usaha bakeri. Setelah menghitung perkiraan modal awal dalam usaha bakerinya, memerlukan modal yang cukup banyak. Uang yang dimiliki Erli tidak cukup untuk dijadikan modal dalam usaha bakeri. Akhirnya, untuk menutupi kekurangan modal yang dibutuhkan, Erli memutuskan untuk meminjam dana kepada bank. Erli meminjam kepada pihak bank sebesar 100 juta. Bank pun meminjamkan seperti yang diminta untuk digunakan modal usaha. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, keduanya menggunakan akad mudharabah, di mana Erli mendapatkan keuntungan sebesar 60% dan pihak bank mendapatkan keuntungan 40%. Setelah itu, keduanya menandatangani persetujuan dan Erli pun diberikan pinjaman sebesar 100 juta. Pada usahanya di bulan pertama, Erli mencatat bahwa usahanya telah memberikan keuntungan sebesar 10 juta per bulan. Hingga pada akhir tahun tercatat bahwa Erli mendapatkan keuntungan sebesar 120 juta. Setelah usahanya berlangsung selama 1 tahun, seperti yang disebut dalam perjanjian, Erli terus menyetor uangnya kepada bank melalui tabungan mudharabah. Erli pun dapat mengembalikan uang yang dipinjam serta keuntungan pada bank. Kemudian dilakukan pembagian hasil yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Jadi, dari keuntungan 120 juta selama 1 tahun, Erli memperoleh keuntungan 60% sebesar 72 juta dan bank memperoleh keuntungan 40% sebesar 48 juta. Erli mengembalikan total pinjaman ditambah keuntungan untuk bank sebesar 148 juta. Sami adalah seorang peternak lele, mampu menghasilkan 50 kg lele per harinya. Dia berencana menaikkan kapasitas produksinya hingga mencapai 100 kg, tetapi dananya tidak cukup. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Terima kasih. Apakah ibu benar sedang mencari investor? Karena saya ingin menginvestasikan modal saya. Iya benar, saya sedang mencari seorang investor untuk membiayai usaha saya. Ibu, saya siap menyerahkan modal saya kepada ibu.
juta dan istilahnya adalah 80% untuk saya dan ibu 30%. Bagaimana ibu? Baik, Pak. Jika Bapak ingin menyetorkan modal senilai 80 juta dan nisbahnya 80% untuk Bapak, saya menyetujui kesepakatan ini untuk menaikkan kapasitas produksi saya dalam pertenakan lele ini. Terima kasih Pak atas kerjasama ini. Baik Bu, senang bekerja sama dengan ibu. Terima kasih atas kerjasamanya ibu, semoga dapat menguntungkan dalam kerjasama ini. Kalau begitu saya izin pamit pulang ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasabah dan investor melakukan transaksi melalui bank, di mana bank sebagai penerima kuasa untuk melanjutkan transaksi tersebut. Kemudian, dirumuskannya suatu perjanjian antara nasabah dengan bank atau investor dengan bank. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah dalam transaksi ini. Bank berhak mendapatkan imbalan dari nasabah dan investor sesuai kesepakatan atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.